Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram. Ya, kita memasuki bab yang baru. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, penulis rahimahullahu taala mengatakan babut tayammum. Bab at-tayammum. Tayammum ya secara bahasa, menurut bahasa maknanya adalah al-qasdu, menyengaja atau berniat. Ya, maka dikatakan tayammama syai' atau wayammamahu. Maknanya adalah menyengaja terhadap sesuatu atau menyengaja melakukan sesuatu. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, ya, fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah kamu dengan menggunakan tanah yang baik. Yang maknanya adalah iqsidu as-sa'id at-tayyib. Menyengajalah kamu menggunakan tanah yang baik. Jadi secara bahasa, tayammum artinya adalah menyengaja atau berniat. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, yang dimaksud dengan tayammum adalah mashul wajhi wal yadaini minas sa'idi thayyib, yaitu mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan tanah yang baik atau debu yang baik, badalan an taharatil ma'i, sebagai ganti dari toharoh menggunakan air, ganti dari bersuci dari air, menggunakan air maksudnya. Inda ta'dzuri istimalihi, itu dalam keadaan seorang terhalang dari menggunakan air. Jadi ada beberapa syaratnya. Ini adalah definisi tayammum yang populer. Adapun kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu ditambahi depannya at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah. Jadi diikat dengan beribadah kepada Allah. Bimashil wajhi wal yadaini biturabi ala sifatin mahsusah. Beribadah kepada Allah yaitu dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan debu sesuai dengan cara yang telah ditentukan. Fahuwa ibadatun, ini adalah ibadah. Tayammum adalah ibadah. Yata'abbadu biha al-insanu li rabbih tabaraka wa ta'ala, yang dengannya seorang manusia itu beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi setiap perkara yang dikaitkan dengan ibadah, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin selalu mengikat definisinya dengan cara meletakkan at-ta'abbud lillah di depannya, atau ibadatun. Kayak misalkan salat. Salat dikatakan ibadah yang di dalamnya terdapat ucapan dan perbuatan khusus yang dimulai dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Ada ibadahnya. Kalau di kitab-kitab fikih kan langsung ucapan dan perbuatan yang khusus yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, kan seperti itu. Ini adalah sebagai penjelas saja, beliau menambahkan at-ta'abbud lillah, ibadah kepada Allah. Adapun disyariatkannya tayamum ini jelas, ya. Pertama ditunjukkan oleh Al-Qur'an, ya.
disyariatkannya tayamum pertama ditunjukkan oleh Al-Quran. Yang kedua oleh As-Sunnah. Ini hadis-hadis yang akan kita bawakan di dalam bab ini tentunya ini adalah As-Sunnah. Kemudian yang ketiga ijma, ya. Wa ijma'ul muslimin. Ijma kaum muslimin itu para ulama. Adapun dalil dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Maka apabila kalian tidak mendapati air, maka hendaklah kalian bertayammum, ya. Kan ini rangkaian ayat yang panjang ya di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Wa in kuntum mardu aw 'ala safarin. Jika kalian sakit atau kalian dalam keadaan bersafar. Aw jaa ahadum minkum minal ghaib, atau kalian datang dari tempat qada hajat, buang air. Aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiba, hendaklah kalian bertayamum, menyengaja ya menggunakan tanah yang baik. Ini dalil dari Al-Qur'an. Adapun di dalil dari As-Sunnah tentu sangat banyak, ya. Dan tayamum itu pertama kali disyariatkan pada tahun ke-6 ya. Ke-6 Hijriah. Ketika terjadi peperangan Bani Mustalik. Itu kisah hilangnya kalung Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga para sahabat ya lama ya berdiam di tempat tersebut karena sebagian mencari kalungnya. Kemudian mereka tidak mendapati air untuk bersuci, sehingga turunlah ayat tayammum. Ini riwayat ini adalah riwayat yang sabit, yang sahih, yang sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian tayamum itu adalah di antara kekhususan umat ini. Jadi belum ada syariat tayamum pada umat sebelumnya, sebagaimana nanti akan diterangkan di dalam hadis ya, yang menjadi keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibanding nabi yang lainnya. Kalau nabi terdahulu ya, belum ada syariat tayamum. Maka ini menjadi salah satu kekhususan umat Islam. Banyak ya kekhususan yang hanya ada pada umat Islam, di antaranya pelaksanaan ibadah. Kalau umat-umat terdahulu secara umum, apabila seseorang ingin beribadah harus di tempat ibadah khusus. Ya. Nanti akan diterangkan insyaallah taala di fawaid. Ada tempat-tempat khusus ya, bikin ya kanisah atau gereja atau tempat yang lainnya yang dikhususkan untuk beribadah. Bahkan kisah yang masyhur, kisah Jureij ya, sang ahli ibadah, kisah Jureij kan punya tempat ibadah khusus Jureij. Ya. Salah seorang yang sangat taat dalam beribadah. Cuma karena beliau ya bukan digolongkan sebagai orang yang alim, yang ahli ilmu, sehingga beliau keliru dalam beberapa hal. Ketika ibunya memanggil beliau dalam keadaan sholat, berarti sholat telah diwajibkan atau telah disyariatkan sebelum umat Islam. Maksudnya umatnya Nabi Muhammad SAW, seluruh umat tentu Islam. Ya, maksudnya sebelum syariat Nabi Muhammad SAW, sholat telah diwajibkan. Begitu juga wudu. Ya, wudu telah diwajibkan. Pernah kita bahas ketika Sarah bersama Nabi Ibrahim alaihissalam ingin memasuki suatu negeri, ya di Mesir ketika itu, karena ada raja yang zalim. Maka sebelum menemui raja tersebut, Sarah melakukan wudu kemudian sholat. Berarti ini ada syariat sholat. Demikian pula Jureij, sholat sunnah, bukan sholat wajib. Dipanggil oleh ibunya, ya sampai berapa kali? 3 kali. Dia tetap melaksanakan sholat, memilih sholatnya. Padahal sholat sunnah hukumnya tidak wajib. Kenapa dia lebih memilih sholat sunnah daripada panggilan ibunya?
sehingga didoakan keburukan oleh ibunya. Jangan wafatkan dia, ya Allah, sampai dia melihat wajah pelacur. Untung doanya bukan sampai berzina, melihat saja. Akhirnya diuji, ya, sebagaimana kisah masyhur, ya, difitnah oleh seorang wanita pelacur sampai melahirkan. Kemudian bayi tersebut oleh Juraij, ya, setelah Juraij melakukan sholat, berwudu kemudian sholat, akhirnya dipencet bagian perutnya, ditanya siapa ayahmu. Akhirnya bayi tersebut menjawab, anak penggembala ternyata, yang mampir ketika itu ke tempat ibadahnya. Jadi intinya, umat-umat terdahulu apabila beribadah, mereka beribadah di tempat khusus. Adapun syariat untuk berwudu telah ada, syariat untuk sholat telah ada, hanya tayamum yang belum ada. Tayamum belum ada. Kemudian yang berkaitan dengan keistimewaan umat Islam berkaitan dengan wudu adalah cahaya yang nampak yang dihasilkan dari basuhan air wudu itu kekhususan umat Islam. Yang dikatakan ghurran muhajjalin. Ghurran itu bagian wajah bercahaya, muhajjalin bagian kaki atau tangan. Asalnya kan ghurran itu adalah warna putih di muka, di wajah kuda. Kemudian muhajjalin adalah di kaki-kakinya. Ini diserupakan seperti itu. Umatku nanti pada hari kiamat akan diseru, ya, dalam keadaan wajah dan tangan serta kakinya bersinar akibat dari berwudu. Ini kekhususannya, bukan wudunya tapi kekhususannya. Warna bercahaya itu kekhususan umat Islam. Jamaah rahimanillah wa iyyakum, marilah kita masuki ke hadis pertama, ya, di dalam bab ini. Bab tayamum. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, beliau dan ayahnya adalah sahabat radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "U'titu khamsan," aku diberikan 5 hal, diistimewakan dengan 5 perkara. Diberi 5 perkara. Lam yu'tahunna ahadun qabli, yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Nanti dalam riwayat lain adalah seorang nabi sebelumku. Belum pernah 5 perkara ini diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Tapi ini riwayat yang lain. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan riwayat 5 perkara tersebut belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Apa 5 perkara itu? Di antaranya, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah, yaitu dengan rasa takut bagi musuh-musuhku, dijadikan rasa takut bagi musuh-musuhku sejarak perjalanan 1 bulan. Jadi ketika Nabi SAW ingin menyerang musuhnya, jarak perjalanan sebulan telah diberikan rasa takut terhadap musuhnya. Jadi Nabi belum sampai, mereka sudah ketakutan. Jarak perjalanan berapa? 1 bulan. Ini keistimewaan Nabi SAW. Musuhku diberikan rasa takut, ya, sejarak perjalanan 1 bulan. Kemudian di antara keistimewaan berikutnya, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dijadikan untukku bumi semuanya sebagai masjid, tempat sujud, wa tahuran, dan alat bersucinya. Fa ayyuma rajulin adrakathu sholatu falyusalli, siapapun laki-laki, ini laki-laki sebagai kemuliaan, bukan pembatasan. Penyebutan laki-laki maka berlaku pula bagi wanita. Siapapun laki-laki dari kalangan umatku yang mendapati waktu sholat, maka hendaklah dia sholat. Kalau tidak ada air, berarti dengan cara bertayamum. Ini riwayat yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini tidak lengkap, lewat potongan.
Kemudian redaksi yang dibawakan juga redaksi yang tidak lengkap, maka nanti akan diterangkan di syarah riwayat lengkapnya seperti apa. Jadi cuma 2 saja di sini, kan aku diberi 5 keutamaan yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya. Al-Hafidz hanya membawakan 2. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama, dijadikan rasa takut ya bagi musuh-musuhku sejarah perjalanan 1 bulan. Yang kedua, bumi semuanya dijadikan sebagai tempat bersujud, tempat sholat, ya, dijadikan sebagai masjid dan dijadikan sebagai alat bersucinya. Ini 2 keutamaan. Ya, kemudian Ibnu Hajar mengatakan wa dzakarul hadis. Kemudian beliau menyebutkan hadisnya. Jadi potong riwayatnya. Karena inti dari pembahasan ini apa? Dari bab ini kan tayamumnya. Nah, ini salah satunya. Maka cuma 2 saja. Yang berkaitan dengan bab ini adalah bab tayamumnya. Bismillah. Adapun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab At-Tayammum. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Husyaim bin Bashir. Dia mengatakan gini, akhbarona Sayyar Abul Hakam. Sayyar, yaitu Abul Hakam, telah mengabarkan kepada kami. Kemudian dia mengatakan, haddatsana Yazid. Dia adalah Ibnu Suhaib Al-Faqir disebutnya. Jadi seorang tabi'in, ya, masyhur, ya, Ibnu Suhaib Al-Faqir, ini julukannya. Seorang tabi'in yang masyhur. Di sini bukan berarti fakir harta, beda lagi, ya. Fakir di sini adalah berkaitan dengan apa? Dengan keadaan punggungnya, ya. Tulang punggungnya, dia suka mengeluh ya dengan keadaan tulang punggungnya, maka disebut sebagai fakir, bukan fakir nggak punya harta, beda lagi. Ya, Ibnu Suhaib Al-Faqir, Ibnu Suhaib yang punya masalah pada tulang punggung, itu maksudnya. Jadi bukan Ibnu Suhaib yang miskin, bukan. Dia telah mengabarkan kepadaku atau kepada kami Jabir bin Abdullah. Ini Jabir adalah seorang di antara muksirin, ya, 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Urutan keberapa? Urutan ke-6, ya kan? Urutan ke-6. Yang ke-7 Abu Sa'id Al-Khudri, beliau ke-6-nya. Ya, muksirin adalah salah di antara para sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari 1.000. 7 orang. Beliau urutan ke-6. Berarti banyak riwayatnya. Tapi meskipun demikian, beliau masih butuh riwayat yang lain. Meskipun 1 riwayat beliau tempuh. Ya, pernah beliau dari Madinah menuju ke Syam, melakukan perjalanan dalam rangka mendapatkan 1 hadis. Bertanya kepada sahabat yang mulia Abu Darda. Padahal riwayatnya udah ribuan, yang sampai kepada kita 1.000 lebih. Tetapi 1 hadis beliau, ya, penasaran, apakah benar Nabi mengucapkannya, sehingga konfirmasi dari Madinah menuju ke Syam, yang menemui sahabat yang mulia Abu Darda. Ini luar biasa semangatnya. Kata Jabir bin Abdullah, riwayat lengkapnya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberikan 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Nusirtu birra'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan diberikan rasa ketakutan bagi musuh-musuhku sejarah perjalanan 1 bulan. Kemudian wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kemudian dijadikan untukku bumi semuanya sebagai masjid dan alat bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati, siapapun laki-laki dari umatku, adrakathu sholata atau adrakathu sholatu,
fal yusalli, dan dia mendapatkan waktu solat, maka hendaklah dia solat. Kemudian wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan untukku ghanaim, ghanimah, ya. Walam tuhalla li ahadin qabli, padahal ghanimah tersebut tidak pernah dihalalkan sebelumku. Jadi Nabi terdahulu dengan umatnya apabila berperang mendapatkan ghanimah, rampasan perang, itu tidak boleh dimanfaatkan. Harus dikumpulkan di satu tempat, kemudian nanti disambar api dari langit, binasa. Itu umat sebelumnya. Adapun bagi Nabi SAW dan umatnya, maka dihalalkan rampasan perang. Berarti ini keistimewaan yang tidak didapati, ya, pada umat sebelum Nabi kita SAW. Ini yang keberapa? Yang ketiga, satu, dua, ketiga ini. Karena kan satu paket tadi yang dijadikan bumi semuanya sebagai masjid dan alat bersuci, itu satu paket. Iya. Kemudian yang keempat, wa u'titu asy-syafa'ah. Aku diberikan syafaat. Maksudnya syafaat al-uzma, syafaat kubra. Karena syafaat kan banyak. Ada syafaat yang khusus bagi Nabi SAW, ada yang berserikat dengan umatnya. Ini syafaat khusus. Ya, asy-syafaat al-uzma, yang nanti seorang itu berkumpul semuanya di padang mahsyar, dari umatnya Nabi Adam AS sampai orang yang paling akhir nanti berkumpul. Yang masing-masing mendatangi nabinya. Ini yang dimaksud asy-syafaat di sini. Asy-syafa'ah al-udma, syafaat yang agung, yang seluruh makhluk membutuhkan. Ini yang keempat. Adapun yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan. Nabi-nabi terdahulu itu diutus kepada kaumnya secara khusus, hanya kaumnya saja. Bani Israil untuk Bani Israil, ya, kaum Nabi Lut untuk kaumnya Nabi Lut, dan seterusnya. Ini nabi-nabi terdahulu, hanya diutus untuk kaumnya saja. Wa bu'itsu ilan nasi 'ammah, dan aku diutus untuk seluruh manusia, ya. Jadi bukan hanya untuk bangsa Arab, walaupun Nabi SAW orang Arab, ya, wahyu turun di Arab. Yang pertama kali mendapatkan arah pembicaraan dari wahyu adalah orang-orang Arab, tapi berlaku untuk seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Wa hadza lafdzul Bukhari, ini lafaz Bukhari. Ini lebih lengkap lafaznya daripada tadi. Banyak keterangan tambahan. Ini lafaz Imam Al-Bukhari. Jadi 5 keutamaan di sini, ya. Ditolong dengan diberikan rasa takut bagi musuh-musuhnya sepanjang perjalanan 1 bulan. Kemudian dijadikan bumi sebagai masjid dan alat bersuci. Kemudian dihalalkan ghanimah, rampasan perang. Kemudian diberikan syafaat, ya, al-uzma, syafaat kubra. Kemudian yang terakhir diutus untuk seluruh manusia. Itu 5. Tapi di sini 5 keutamaan ini bukan pembatasan. Masih banyak keistimewaan Nabi SAW yang lain. Nanti ada kitab khusus yang membahas kekhususan Nabi SAW. Khosais. Banyak. Ada kitab khusus nanti. Di antaranya adalah yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti, ya, dan lain-lain. Itu menulis tentang kekhususan Nabi SAW. Ini lafaz Bukhari tadi. Jadi riwayat Bukhari Muslim, sebagian ulama memang fokus kepada lafaz Muslim kalau digabung sebagian. Sebagian yang lainnya fokus kepada lafaz Imam Al-Bukhari, kayak Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Gabungan antara Bukhari dan Muslim. Riwayatnya ada di Bukhari Muslim. Lafaznya memilih lafaz Bukhari, tetapi babnya mengikuti bab Imam Muslim. Adapun Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam Umdatul Ahkam, beliau tidak menentukan lafaz siapa. Yang paling lengkap beliau bawakan. Misalkan yang paling lengkap lafaz Bukhari, beliau bawakan lafaz Bukhari. Yang paling lengkap lafaz Muslim, beliau bawakan lafaz Muslim. Jadi tidak terikat harus Bukhari atau harus Muslim. Yang penting yang paling lengkap itu metode yang dibawakan oleh
Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam Nunatul Ahkam. Tapi kebanyakan para penulis kitab rata-rata yang mengumpulkan antara Bukhari dan Muslim dalam satu kitab menggunakan lafaz Muslim. Itu rata-rata. Ya seperti Al-Hafidh Abdul Haq Al-Ishbili. Ya, kemudian Al-Hafidh Al-Humaydi, bukan Humaydi Gurni Imam Bukhari, beda lagi. Ya. Itu juga mengumpulkan Sahih Bukhari dan Muslim dalam satu kitab. Lafaznya rata-rata menggunakan lafaz Muslim, redaksinya. Kemudian di sini ucapan Nabi SAW, wa ju'ilat liyal ardu masjida. Maknanya adalah sayyarallahu li jami'al ardi makanan lis-sujud ay lis-salat bi khilafil umamis sabiqah fa innahum la yusalluna illa fi amakina muayyanatin kal kanais. Makna dijadikan bumi seluruhnya untukku sebagai masjid, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya bagiku, kata Nabi SAW, seluruh bumi ini sebagai tempat sujud, yaitu salat. Berbeda dengan umat sebelumnya yang mereka tidaklah salat kecuali pada tempat khusus. Di antaranya adalah al-kanais. Kanais itu jamak dari kanisah, tempat ibadah orang-orang Nasrani, gereja. Ya. Di dalam sebuah riwayat dari Amr bin Shu'aib, ya, ini riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Al-Hafidh Ibnu Katsir juga memasukkan di dalam kitab tafsir beliau. Ya, kemudian dikatakan isnaduhu jayyidun qawiyun, sanadnya bagus, kuat. Ya. Ini para ahli hadis walaupun tidak mengeluarkan riwayat ini tapi sanadnya kuat, kata Imam Ibnu Katsir. Dikatakan wa kana, ya, mana nih? Wa kana min qabli innama kanu yusalluna fi kanaisihim. Orang-orang sebelumku itu, umat sebelumku itu, mereka itu terbiasa sholat di kanais, kanisah-kanisah mereka. Ya, tempat khusus, ya kita katakan seperti gereja, tempat ibadah mereka. Ya. Kalau sekarang kanisa itu diterjemahkan dengan gereja. Seperti itu. Ini adalah pernyataan umum. Mereka, umat-umat terdahulu terbiasa sholat di gereja-gereja mereka, tempat-tempat ibadah mereka. Ini kan umum. Tapi masuk ya kekhususan. Nanti akan dibahas insyaallah ta'ala. Kebanyakannya seperti itu. Cuma ada sebagian yang nggak sholat di tempat ibadah tertentu, itu ada. Ini kebanyakannya seperti itu. Makanya umum ya masuk sesuatu yang bisa mengkhususkan. Nanti akan dibahas, insyaallah ta'ala. Kemudian dikatakan di sini sabda Nabi SAW, wa tahuron, tahur. Nah, tahur maknanya apa? Ya, bukan sekedar suci. Kalau suci berarti tohir. Kalau tahur berarti memiliki sifat suci pada zatnya dan bisa mensucikan selainnya, kan seperti itu. Makanya di dalam riwayat Anas bin Malik secara marfu dikatakan ju'ilat liya kullu ardin thayyibatin masjidan wa tahuron. Dijadikan untukku setiap tanah yang baik sebagai masjid dan alat bersuci. Ini riwayat Ibnul Jarud. Ya, siapa Ibnul Jarud? Punya kitab hadis yang bagus. Imam Ibnul Jarud punya kitab Al-Muntaqa. Sama seperti kitab Sunan Abu Dawud. Ya, nama kitabnya Al-Muntaqa, Imam Ibnul Jarud. Hafidh besar. Ya, kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar mengomentari riwayat dari Imam Ibnul Jarud. Beliau bawakan riwayat ini di dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Ini tadi yang kita bawakan. Dijadikan bagiku seluruh bumi yang baik, berarti yang suci, sebagai masjid dan alat untuk bersucinya. Kemudian ucapan Nabi SAW, adarokatuhus salatu fal yusalli.
dia mendapati waktu sholat, hendaklah dia sholat. Artinya apa? Ketika telah masuk waktu sholat, dia tidak mendapatkan air, maka langsung aja menggunakan tanah untuk bertayamum. Tidak perlu ya menunggu datangnya air. Kalau memang sudah dicari, tidak ada, maka langsung dia bertayamum. Jangan sampai keluar waktu. Jangan sampai keluar waktu. Ini kalau keadaannya jelas ya. Misalkan di tengah padang pasir, misalkan dia melakukan perjalanan, ini jelas nggak mendapatkan air. Beda dengan keadaannya kalau di tempat yang ramai seperti ini, yang air itu masih bisa dibeli, masih bisa beli aqua misalkan, harus memakai aqua, ya. Ini dalam keadaan memang tidak memungkinkan mendapatkan air, maka langsung dia bertayamum. Ketika memang sudah masuk waktu sholat tentunya, ya. Kemudian sabda Nabi SAW, wa uhillat liya al-ghanaim, dihalalkan untukku ghanimah. Ini telah kita terangkan. Ghanimah adalah suatu harta yang diambil dari orang-orang kufar ya ketika berjihad. Ya bahasa kitanya adalah rampasan perang, seperti itu. Rampasan perang. Berkaitan dengan rampasan perang, itu ada surat Al-Anfal, itu menjelaskan ya, rinciannya seperti itu. Di dalam surat Al-Anfal berkaitan dengan apa? Rampasan perang. Kalau di zaman Nabi Musa alaihissalam, kemudian murid beliau siapa? Nabi Yusha bin Nun, itu kan sering itu berjihad, ya. Itu sering mendapatkan rampasan perang, cuma dikumpulkan saja, ya, kemudian disambar api dari langit. Suatu ketika Yusha bin Nun berjihad dengan Bani Israel, tetapi waktu itu berjalan sehingga hampir apa? Matahari hampir tenggelam. Sedangkan ketika matahari tenggelam, itu tidak boleh melanjutkan peperangan lagi. Ini nanggung lagi berperang. Maka dia berdoa kepada Allah. Dia mengatakan kepada matahari, wahai matahari, sesungguhnya engkau diperintahkan untuk taat kepada Allah. Aku juga diperintahkan untuk taat kepada Allah. Maka kemudian dia pun berdoa kepada Allah agar menghentikan matahari. Maka Nabi mengatakan tidak pernah matahari berhenti kecuali di zaman Yusha bin Nun, ya. Yusha bin Nun, seorang salah satu murid, ya, salah seorang murid Nabi Musa alaihissalam yang dia senantiasa setia, ya, mengikuti Nabi Musa alaihissalam sehingga nanti diangkat menjadi seorang nabi. Ya, Yusha bin Nun yang menemani Nabi Musa alaihissalam menemui Khadir alaihissalam. Ketika itu masih muda, ya, masih pemuda ketika itu. Nanti diangkat menjadi nabi. Yusha bin Nun. Tidak dimasukkan ke dalam 25 Nabi dan Rasul yang disebut di dalam Al-Quran. Karena memang namanya tidak ada di Al-Quran. Namanya disebut sebagai pemuda saja di dalam Al-Quran. Ya, disebut sebagai apa? Pemuda. Enggak disebut namanya. Kemudian diberikan syafaat, ya, syafaat yang sangat besar. Karena ada beberapa jenis itu syafaat. Ada beberapa jenis. Yang pertama, syafaat yang hanya khusus diberikan kepada Nabi SAW. Ini diantaranya. Asy-syafa'atul uzma. Ketika para Nabi dengan seluruh umatnya dari awal sampai akhir itu berkumpul. Nabi yang diberikan izin. Ya, mereka awalnya mendatangi siapa? Adam alaihissalam. Kemudian setelah itu Adam enggan memohon kepada Allah. Kemudian mendatangi siapa? Nuh alaihissalam. Kemudian mendatangi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mendatangi Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliaulah yang diberikan izin untuk memberikan syafaat. Ini khusus untuk Nabi SAW. Yang kedua, syafaat khusus untuk Nabi SAW adalah syafaat beliau
yang diberikan kepada atau hak beliau memberikan syafaat kepada sebagian orang kafir untuk diringankan azabnya. Dan ini khusus kepada paman beliau, Abu Thalib. Jadi satu-satunya orang kafir yang diringankan azabnya karena syafaat Nabi SAW adalah paman beliau, yaitu Abu Thalib. Itu khusus bagi Nabi SAW. Kemudian syafaat yang ketiga adalah syafaat Nabi SAW untuk membuka surga. Karena tidak diizinkan surga itu dibuka kecuali oleh Nabi SAW. Ini khusus untuk Nabi SAW. Adapun tiga yang lainnya itu berserikat. Ya. Di antaranya adalah syafaat ya orang yang asalnya dia adalah harusnya masuk sebagai ahli neraka, kemudian mendapatkan syafaat ya dari yang lainnya, kemudian orang tersebut tidak jadi masuk neraka. Ini umum, bukan hanya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah seorang yang mati syahid ya. Pertama jelas ya mendapatkan berapa istri? Ini dari sisi istri. 70 plus 2, yaitu 72 dalam riwayat kan. Kemudian dia berhak memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Nah, ini seperti itu. Ini yang pertama, ya. Yang asalnya harusnya dia masuk neraka secara timbangan, tapi karena mendapatkan syafaat, jadi tidak masuk. Yang kedua adalah syafaat bagi orang yang ya telah masuk neraka, ya kan? Kemudian dia dikeluarkan dari neraka. Seperti itu. Karena sebab amalnya seperti itu. Dia masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka. Ini juga umum. Kemudian yang ketiga adalah syafaat untuk meninggikan derajat. Jadi udah di surga, tapi derajatnya agar ditinggikan. Di antaranya adalah doa Nabi SAW. Kepada siapa? Abu Salamah. Kepada Abu Salamah. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk, itu masuk surga, dan tinggikanlah derajatnya di surga. Nah, ini kan orang bisa berdoa semuanya. Jadi seperti itu. Ya. Ada beberapa syafaat. Ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kalau di syarah-syarah akidah yang lainnya bab syafaat. Atau ada rinciannya lagi di kitab Al-Aqidah As-Safariniyah, Imam As-Safarini, itu bagus. Jadi inti syafaat itu bermacam-macam. Ada yang khusus untuk Nabi SAW, ada yang berserikat. Ada yang berserikat. Kemudian pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, al-haditsu dalilun ala masyru'iyyati at-tahadduts bi ni'amillahi ta'ala la ala sabilil iftikhar. Hadis ini sebagai dalil disyariatkannya ya untuk menceritakan ya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seorang, tapi bukan dalam rangka berbangga-bangga. Allah telah memberikan nikmat kepadaku, alhamdulillah. Allah memberikan nikmat ini, alhamdulillah. Itu disyariatkan. Bukan dalam rangka apa? Membanggakan diri. Walakin izharan li ni'matillahi ta'ala wastijlaban li syukrihi 'alaiha. Tetapi dalam rangka menunjukkan Allah telah memberikan nikmat kepadaku sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat apa? Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu hendaklah engkau apa? Engkau sebutkan atau engkau bicarakan seperti itu. Ini adalah dalil tentang disyariatkannya yang menyebutkan nikmat-nikmat dalam rangka apa? Dalam rangka menampakkan nikmat sebagai pengagungan kepada Allah dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Nabi mengatakan seperti ini. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberikan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Wala aqulu fakhron. Dan aku tidak mengucapkan itu, tidak menyebutkan itu dalam rangka membanggakan diri. Bukan. Ini tegas di sini kan. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis yang hasan dengan beberapa jalurnya. Aku menyebutkan itu bukan dalam rangka membanggakan diri, bukan, tapi rasa syukur. Ya. Kemudian di dalam riwayat sahabat yang lain dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan seperti ini. At-tahadduts bi nikmatillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Ya, menceritakan nikmat-nikmat kepada Allah adalah sebagai bentuk syukur. Dan meninggalkan atau tidak menceritakan nikmat-nikmat Allah adalah kufrun. Adalah kekafiran. Tentu bukan kafir yang mengeluarkan dari Islam, bukan. Ya. Hadis ini sahih atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam kitab Silsilah As-Sahihah. At-tahadduts bi nikmatillah syukrun. Menceritakan nikmat Allah adalah apa? Rasa syukur, sebagai bentuk rasa syukur. Wa tarkuha kufrun. Tetapi tidak membicarakannya disebut sebagai kufrun, kekufuran. Tapi bukan kufur yang mengeluarkan dari Islam. Maksudnya adalah orang yang ya tidak bersyukur namanya. Kan bisa disebut kufur. Sebagaimana seorang wanita kan disebut sebagai kufur. Bukan kufur kepada Allah tentunya, tapi kufur kepada kebaikan suaminya. Nah, contohnya kan seperti itu. Ini riwayat ini adalah tadi dikatakan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala tentang keutamaan apa? Menceritakan nikmat-nikmat. Jadi disyariatkan menceritakan nikmat-nikmat. Ya. Syaratnya tadi bukan dalam rangka berbangga-bangga. Ya. Kemudian ada juga nukilan sebagian perkataan dari para salaf yang berkaitan dengan hadis tadi. Semisal dengan hadis tadi. Man katama ni'mah faqad kafaroha. Wa man adharaha wa nasharaha faqad syakaraha. Mirip ya tadi maknanya. Barang siapa yang menyembunyikan nikmat, maka dia sungguh telah kufur terhadap nikmat tersebut. Tidak membicarakan nikmat, diam-diam saja. Nah, ini maknanya seperti itu. Man katama ni'mata. Ya. Barang siapa menyembunyikan nikmat yang diberikan kepadanya, faqad kafaroha. Dia kufur terhadap nikmat tersebut. Ini kata sebagian salaf. Wa man adharoha, barang siapa yang menceritakan nikmat-nikmat tersebut, menampakkan nikmat tersebut, ya. Wa nasyaroha, kemudian menyebarkan, menyiarkannya, memberitahu kepada orang lain, faqad syakaroha. Maka dia telah bersyukur terhadap nikmat tersebut. Ya tentu yang namanya ya menampakkan nikmat tidak harus dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Misalkan seorang yang diberikan nikmat, ya, dia bisa membeli baju yang bagus, yang rapi, maka dia gunakan baju tersebut untuk pergi ke masjid atau sholat Jumat, misalkan pakai pakaian yang indah, kan disyariatkan memakai pakaian yang indah. Dalam rangka menampakkan rasa syukurnya, bukan dalam rangka berbangga-bangga, ya. Jangan malah memakai pakaian yang lusuh, padahal dia diberikan nikmat seperti itu. Karena Allah sebenarnya suka ya kalau hambanya itu menampakkan nikmat-nikmatnya. Ya dengan syarat tadi, bukan dalam rangka kesombongan dan kebanggaan. Syukur saja Allah telah memberikan nikmat, ya. Kalau kita misalkan pergi ke kantor sebagian atau kondangan aja pakainya rapi, masa ke masjid pakainya misalkan kaos saja. Ini kan kurang adabnya, kurang seperti itu. Harusnya pakai pakaian terbaik. Bahkan Nabi SAW pernah memakai pakaian yang sangat bagus, yang digambarkan bagaimana bagusnya oleh Anas bin Malik. Aku belum pernah melihat ya orang yang lebih tampan atau lebih bagus penampilannya dari Nabi SAW. Jadi bukan larangan. Ibnu Abbas ketika berdebat dengan orang-orang Khawarij kan pakai pakaian yang bagus, diejek sama orang-orang Khawarij, ya kan? Orang-orang Khawarij pakainya lusuh, ya, matanya sayu, dia malam sholat malam, hampir nggak tidur kan. Kemudian kurus-kurus badannya, matanya cekung dan seterusnya, lusuh pakaiannya.
Ibnu Abbas memakai pakaian yang bagus. Dicela. Wahai Ibnu Abbas, kamu orang berilmu, kenapa pakaiannya bagus? Gitu. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya orang yang lebih mulia dariku ketika menemui utusan-utusan saja memakai pakaian yang bagus, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pernah mengatakan, innallaha jamilun yuhibbu jamala. Ketika ada seorang laki-laki, ya Rasulullah, inna rajulan, seorang laki-laki yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'lahu atau wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, laki-laki, seorang laki-laki atau seseorang secara umum, seorang itu biasanya suka kalau pakaiannya bagus dan sandalnya bagus. Apakah itu termasuk kesombongan? Karena Nabi mengatakan di awal hadis kan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu mithqalu dzarratin min kibrin, kan gitu. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga bagi orang yang di dalam hatinya ada dzarrah. Dzarrah itu semut terkecil, kesombongan. Makanya laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, seorang itu kan suka kalau pakaiannya bagus, sandalnya juga bagus. Maka Nabi mengatakan, innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah itu indah, maha indah dan suka keindahan. Al-kibru batarul haq wa humtun nas. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi memakai pakaian bagus itu bukan tanda kesombongan, kan gitu. Maka disyariatkan. Ini banyak riwayat yang menunjukkan hal tersebut. Kecuali memang keadaannya tidak punya, ya wajar memakai pakaian seadanya. Ini kalau punya, ya. Sebagian kan seperti itu. Jadi ala kadarnya kalau untuk menghadiri sholat jamaah. Ini adabnya kurang. Padahal harus memakai pakaian yang indah. Apalagi kalau hari raya. Pakaian yang paling baiknya kalau keluar menuju sholat Eid itu dianjurkan untuk memakai pakaian terbaiknya. Kemudian, Bismillah. Al-hadithu dalilun ala fadilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi haitsu inna Allah ta'ala manna alaihi wa ala ummatihi bi khasaisa wa fadail. Hadis ini sebagai dalil tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan atau keistimewaan, ya, khasais wa fadail. Diberikan keistimewaan dan keutamaan, ya. Diberikan keistimewaan dan keutamaan fadail. Lam takun li ahadin minal anbiya'i wala li umamihim, yang belum pernah diberikan kepada seorang pun dari para nabi dan umat-umat para nabi tersebut, ya. Lam takun li ahadin minal anbiya'i wala li umamihim, belum pernah diberikan kepada Nabi dan umatnya. Walaupun tadi penyebutannya Nabi hanya diberikan berapa? 5 perkara. Tapi di sini bukan pembatasan, ya, karena penyebutan bilangan dalam hadis, ya, hadis yang menyebutkan bilangan 3, 2, 5 itu terkadang bukan menunjukkan pembatasan. Kadang-kadang memang pembatasan, kadang-kadang bukan pembatasan, karena mengumpulkan dalil yang lainnya. 3 golongan, ya, misalkan ada 3 golongan. Ini bukan berarti hanya 3 saja, bisa lebih, bisa menjadi 6. Ya, kemudian apa lagi? 7 golongan, bisa lebih dari 7. Tapi pas, ya, pas pada hadis tersebut beliau ingin menyebutkan 7 hal. Pas pada hadis tersebut, beliau ingin menyebutkan 3 hal. Itu banyak dalam hadis-hadis seperti itu. Kayak misalkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki berapa? 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghitung-hitungnya, maksudnya dia mempelajari, mencarinya, kemudian mengamalkan isinya, maka masuk surga. Apakah 99 pembatasan? Bukan. Karena banyak sekali nama Allah yang dirahasiakan, ya. Yang hanya Allah yang mengetahui nama-nama tersebut. Tapi Allah menyebutkan 99. Sehingga para ulama itu berusaha mencari. Yang 99 itu dari Al-Quran dan Sunnah. Terkumpul.
Jumlahnya berapa? 100 lebih otomatis. Kan ijtihad. Hadis yang menunjukkan nama pertama adalah Allah terus sampai lengkap, yang jumlahnya 99 itu dhaif. Nama Allah 99 dalam hadis tersebut memang sahih. Sesungguhnya Allah memiliki berapa? 99 nama, 100 kurang 100. Itu sahih. Cuma penyebutannya yang pertama ini terus dirinci sampai 99 itu dhaif, sehingga ijtihad. Para ulama berijtihad. Ya, maka banyak ulama menulis kitab apa? Fikih tentang al-asmaul husna, nama-nama Allah yang indah. Rata-rata ketika mengumpulkan nama-nama dari Al-Qur'an maupun Sunnah lebih dari 100. Tapi yang Allah janjikan berapa nama tadi? 99. Tidak mengapa tentunya mempelajari lebih dari 100, yang penting masuk di dalamnya 99, ya. Jadi lebih dari 100 dikumpulkan. Itu ada seperti siapa yang kalau yang kontemporer kayak Syekh Abdul Razak Al-Badr, beliau mengumpulkan lebih dari 100 dalam fikih Asmaul Husna. Yang dijanjikan padahal berapa? 99. Jadi gitu. Ya. Karena nama Allah tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah sendiri. Ada yang disimpan, dirahasiakan, ya, di dalam ilmunya, ya. Yang menunjukkan hal tersebut bahwasanya 5 kekhususan bagi Nabi SAW dan umatnya ini bukanlah pembatasan, adalah sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman, ya. Hudzaifah ibnul Yaman. Seperti tadi sebenarnya riwayatnya, berulang, cuma ada tambahan lagi. Tapi nyebutnya beliau diberikan keutamaan 6 hal. Isinya mirip kayak tadi. Kata Nabi SAW dalam riwayat Hudzaifah ibnul Yaman, fuddilna 'alan nasi bi thalathin. Kita, yaitu umat Islam, telah diutamakan atas seluruh manusia, maksudnya seluruh umat, berarti umat selain umat Nabi Muhammad SAW, kita telah dilebihkan atas seluruh manusia dengan 3 hal. Ya, nanti akan dibahas riwayatnya. Ini riwayat siapa? Hudzaifah, 3 hal. Kalau tadi riwayat siapa itu? Yang 5 perkara. Jabir, 5 hal. Nanti ada riwayat lain dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, fuddiltu 'alal anbiya bisittin. Aku telah diberikan keutamaan atas seluruh para nabi. Keutamaan ini tidak diberikan kepada nabi-nabi selainku, yaitu dengan 6 hal. Banyak berarti kan? Ada 3, ada 5, ada 6. Nah, jadi dalam satu waktu Nabi menyebutkan 3, dalam satu waktu Nabi menyebutkan 5, dalam satu waktu Nabi menyebutkan 6. Jadi tidak saling kontradiksi, saling melengkapi. Nah, karena Nabi ingin menekankan, dalam satu waktu ini ingin menekankan 5 ini. Dalam satu waktu ini ingin menekankan 3 ini. Kan tidak mengapa. Ya. Yang menyatakan riwayat yang menyatakan bahwasanya aku telah diberikan keutamaan, ya, atas para nabi. Jadi selain aku dari para nabi tidak memiliki keutamaan ini, yaitu dengan 6 perkara. Ini riwayat Muslim, sahih, ya. Nabi mengatakan satu tambahannya. Ya, saya sebutkan satu saja. Uqtitu jawami'al kalim. Aku diberikan jawami'ul kalim. Kan tadi nggak disebut di dalam hadis Jabir. Aku diberikan apa? Jawami'ul kalim. Yang lainnya semisal dengan riwayat tadi, walaupun nggak urut, tapi sama. Berarti 5 plus 1 nih. Jawami'ul kalim. Aku diberikan apa? Jawami'al kalim. Kalimat yang ringkas itu jawami'ul kalim, tapi maknanya luas, kandungannya dalam. Ini kekhususan Nabi SAW. Nabi ucapannya ringkas, cuma maknanya dalam. Di antaranya apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kan ringkas sekarang. Di antara bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat darinya. Luar biasa kan? Maknanya dalam sekali.
ringkas. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Dalam sekali. Berarti setiap yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Maka itu menunjukkan bagusnya Islam seseorang. Jadi perbuatan yang sia-sia ditinggalkan. Berarti kebalikannya, perbuatan-perbuatan yang bermanfaat itu hendaknya senantiasa dijaga, kan seperti itu. Ya. Jadi riwayat saling melengkapi. Kemudian di dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, ini banyak banget ya riwayat yang semisal penyebutannya. Di dalam riwayat tersebut dikatakan, fa'utiya Rasulullah SAW thalathan. Nabi diberikan 3 perkara. Rasulullah SAW telah diberikan 3 perkara. Ya, pertama, u'tiya as-salawatil khamsa. Nabi diberikan salat 5 waktu. Nah, ini kan keistimewaan. Salat berapa? 5 waktu. Ini keistimewaan. Karena sebelumnya salatnya berapa? 50 waktu. Kemudian 5 waktu ini kenapa dikatakan istimewa? Karena nilainya sama dengan 50 waktu. Ini bukan dilipat gandakan, bukan. Sebelum dilipat gandakan, kan setiap amal itu kan dilipat gandakan. 10 kali lipat sampai 700 bahkan tidak terhitung. Berarti amalnya hukum asalnya apa? Hukum asalnya 1. Kalau sholat hukum asalnya 10. Langsung. Jadi 5 di sini nilainya 50 itu bukan dilipat gandakan, hitungannya langsung, baru nanti dilipat gandakan. Jadi beda cara menghitungnya untuk sholat. Jadi orang sholat sekali waktu, ya, otomatis utamanya adalah berapa kalau 10 kali lipat berarti kan? Berarti otomatis langsung mendapatkan nilai 10 sholat. Ini kata para ulama seperti itu. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang dimaksud 5 itu nilainya 50, itu langsung otomatisnya. Bukan pelipat gandaan. Kan ada pelipat gandaan amal. Ya, karena dikatakan apa? Al-hasanah bi'ashri amthaliha. Setiap satu kebaikan kan dihitung berapa? 10 kali lipat. Dilipat gandakan sampai 700. Sampai tidak terhitung. Itu kan hak Allah seperti itu. Adapun kalau sholat, sekali sholat otomatis nilainya 10 gitu. Jadi 5 kali sholat otomatis nilainya 50. Nah, ini keistimewaan. Kalau umat terdahulu memang benar-benar harus sholat 50 waktu baru mendapatkan nilai 50. Nah, 3 yang disebutkan di dalam riwayat Ibnu Mas'ud ini itu berbeda dengan yang tadi. Selain yang 6, berarti udah berapa? 6 ditambah 3, udah 9 tuh. Tambah lagi. Ya 3 riwayat ini pertama apa? Aku diberikan apa? Keutamaan sholat 5 waktu. Yang keutamanya sama dengan 50. Langsung. Yang kedua, keistimewaan berikutnya adalah ya wa u'tiya khawatima suratil Baqarah. Nabi SAW diberikan anugerah dengan ayat-ayat penutup surat Al-Baqarah. Ya. Penutup surat Al-Baqarah. Jadi apa? Amana Rasulu sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini kan keutamanya sangat besar. Ya. Jadi 2 ayat tersebut apabila dibaca oleh seorang muslim pada malam hari itu telah mencukupinya. 2 ayat surat Al-Baqarah. Kemudian wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'an al-muqhimatu. Setiap umatku berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada dosa-dosa yang harusnya dosa tersebut membinasakan, menjadikan dia ditenggelamkan ke dalam neraka selain syirik. Jadi apa? Sebesar apapun dosa, Allah mampu mengampuni bagi umatku. Yang harusnya dosa itu dosa yang membinasakan, kan? Apa contohnya? Sangat banyak. Ya, berzina, kemudian apa lagi? Membunuh. Kan ini dosa-dosa besar. Ini adalah dosa yang sangat membinasakan. Tapi umatku diberikan ampunan, ya, selama bukan syirik. Nah, ini keistimewaan berarti yang diberikan kepada Nabi SAW dan umatnya.
Nah, ini udah tambah lagi, berarti ini riwayat Muslim, ya. Jadi katakan tadi apa dosanya? Al-muqhimat, ya, al-muqhimat maknanya adalah al-dzunub allati, ya, tuqhimu sahibaha finnar, suatu dosa yang bisa menghantarkan pelakunya dilemparkan ke dalam neraka, ya. Maka dikatakan apa? Tulqihi fiha, melemparkan pelakunya ke dalam neraka. Ini berhak mendapatkan ampunan, tapi ada syaratnya. Liman lam yusyrik. Nah, ada syaratnya bagi orang yang tidak syirik. Hanya saja jangan menggampangkan. Ya, yang penting nggak syirik, nggak apa-apa lah, masih mabuk, yang penting nggak syirik. Ada sebagian seperti itu. Iya. Yang penting tidak syirik. Karena syirik tidak diampuni. Ya betul ucapannya, syirik tidak diampuni. Cuma dosa besar selain syirik itu juga terancam di neraka. Ini kan kalau Allah mau. Kalau Allah mau mengampuni, kalau enggak ya harus disiksa dulu, dibakar dulu, bersihkan dulu dosa-dosanya, baru masuk surga pada akhirnya kalau tidak syirik. Apakah mau? Oh, jangankan dibakar bertahun-tahun, ya. Sedetik saja tidak mau, kita kan masuk ke dalam neraka, ya. Waliyadzubillah. Ya, jadi ini adalah tambahan riwayat. Banyak berarti kalau dikumpulkan, ya. Ini 3, kemudian ditambah lagi nanti riwayat Hudzaifah 3 ditambah 6. Ini udah berapa? 6 tambah ya udah 12. Nanti ada riwayat yang lain. Ini ada kitab khusus, ya, bagus nih tentang khosois, keistimewaan. Baik penulisnya adalah ulama klasik ataupun penulis kontemporer, itu ada. Ya. Ada judulnya yang ditulis oleh ulama zaman sekarang, Jami Khosois, kumpulan Khosois, itu ada. Dari satu jilid tebal, itu membahas tentang kekhususan Nabi SAW dan umatnya. Di antaranya, kalau ulama terdahulu, ya, abad ke-8 Hijriah, itu guru dari penulis Bulughul Maram, menulis kitab tentang kekhususan. Nama kitabnya adalah Ghayatus Sul fi Khosoisir Rasul, ya. Ghayatus Sul fi Khosoisir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Ibnul Mulakin. Imam Ibnul Mulakin menulis kitab tentang kekhususan Rasul, ya. Kitabnya namanya Ghayatus Sul fi Khosoisir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karya Imam Ibnul Mulakin, syekh atau guru dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dicetak satu jilid tebal, ya. Kemudian Al-Imam As-Suyuti juga menulis kitab tentang keistimewaan dari Nabi SAW dan umatnya. Nama kitabnya Al-Khosaisu Al-Kubra, ya, Al-Khosais Al-Kubra. Ya. Ini juga kitab yang bagus yang menerangkan tentang keistimewaan Nabi SAW. Kemudian ya, pelajaran berikutnya. Bismillah. Al-haditsu dalilun ala anna min wasailin nasri 'ala al-a'da'i ilqa'ur ra'bi fi qulubihim walau kana bainahuma masafata syahrin. Hadis ini sebagai dalil, ya, bahwasanya di antara wasilah memperoleh kemenangan adalah dengan cara Allah Subhanahu wa taala melemparkan rasa takut, ya, ke dalam hati-hati musuh umat Islam. Meskipun jarak perjalanan, ya, antara kaum muslimin untuk bertemu dengan musuh sejarak berapa? 1 bulan. Jadi udah ketakutan, gelisah sebelum bertemu. Ini kaum muslimin menyerang, kemungkinan ini sebulan baru sampai. Ini udah takut duluan. Ketika orang kafir telah takut dulu, ya, telah takut duluan, down duluan mentalnya, maka ketika berperang mereka tidak akan bersemangat lagi, kan seperti itu. Karena telah diberikan rasa takut, ya, tidak pede di dalam menghadapi pertempuran. Dan pertolongan ini
telah tetap ya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam rangka menguatkan ya kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi SAW berperang, senantiasa para sahabat diliputi ketentraman. Bahkan ketika dalam keadaan perang, para sahabat ditidurkan, dijadikan mengantuk semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika tertidur, hampir semuanya mimpi basah. Iya. Kan bingung, ini susah nih, nggak ada air. Maka Allah menurunkan hujan. Yang dengan hujan tersebut membersihkan kalian. Ya. Maka hujan tersebut membersihkan rijs ya. Bisa membersihkan kalian, kemudian bisa membersihkan dari gangguan syaitan. Ya, air hujan seperti itu. Jadi luar biasa. Ya, dalam keadaan perang harusnya ketakutkan, malah mimpi basah. Ya, mimpi basah semua. Ya kan? Akhirnya turun hujan. Mandi sekalian. Nah, jadi tenang sekali. Sedangkan yang lainnya tidak bisa tidur. Ketakutan. Ya, ini di dalam tafsir Al-Quran seperti itu. Banyak diterangkan. Kemudian di dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya bertayamum dengan setiap ya tanah yang suci. Di sini ada huruf alif lam. Ju'ilat liyal ardu. Nah, al ardu. Alif lam di sini memberikan makna yang umum ya. Lil istighraq, penuntasan. Sebenarnya seluruh bumi tidak dikecualikan berdasarkan kaidah ya, yang berlaku di dalam usul. Alif lam di sini maknanya al istighraq, penuntasan, berarti seluruh bumi di sini. Ya. Berarti ketika dikatakan seluruh bumi, berarti mencakup tanahnya, berarti mencakup apanya? Debunya, mencakup kerikilnya, ya, mencakup batuannya, ya. Sama saja berarti yang basah maupun keringnya. Ini berdasarkan kaidah seperti ini. Nah, ini adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, apa yang dimaksud dengan sa'id yang suci, tanah yang suci? Al-sa'id ada segala sesuatu yang berada di permukaan bumi. Apakah itu khusus hanya tanah dan debu saja, atau seluruh yang masih ada kaitannya dengan mengandung unsur tanah, unsur dari bumi? Berarti masuk di dalamnya kerikil, masuk di dalamnya batu, atau yang lain. Ini perselisihan. Adapun di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, yang boleh digunakan untuk bertayamum memang hanyalah tanah dan debu yang ada kandungan tanahnya atau debunya. Adapun mazhab yang lain, yang mazhab Malik, itu lebih luas. Setiap yang ada di permukaan bumi itu boleh digunakan untuk tayamum. Ya. Jangankan batu, jangankan kerikil, jangankan pasir, bahkan ya tadi dikatakan salju pun bisa menurut mazhab Malik, atau permukaan pohon itu pun bisa. Pokoknya segala sesuatu yang berada di muka bumi itu boleh digunakan untuk tayamum. Ini dalam mazhab Malik ya. Walaupun memang riwayat-riwayat yang datang Nabi SAW bertayamum ya di tanah atau di tembok ya, jidar ya. Dikatakan di dalam sebuah riwayat dari Abul Jaham bahwasanya Rasulullah SAW bertayamum dengan menupukkan tangannya ke dinding ya, ke dinding. Karena dinding tersebut mengandung apa? Mengandung debu, yang asalnya debu itu adalah dari tanah ya. Maka dikatakan wa kana alaihi ghubarun jaza tayammum bihi. Ya, karena di situ ada debunya yang menempel di dinding tersebut. Debu yang menempel itu kan asalnya tanah, maka boleh digunakan untuk
bersuci, ya. Kalau debu dan tanah itu jelas, ya, jelas diperbolehkannya. Ini khilafnya tadi, apakah boleh selain debu dan tanah atau pasir? Nah, ini ada khilaf para ulama. Cuma memang kalau mengikuti pendapat Madzhab Malik itu lebih mudah karena ada beberapa daerah yang susah. Ya kayak tadi dikatakan di daerah mana? Kutub gitu kan. Ya, es gitu kan, yang tidak, misalkan sangat dingin, ya sangat dingin. Tidak bisa menggunakan air. Kan dia harus sholat tetap, benar kan? Kalau mengikuti Madzhab Malik gampang. Karena Madzhab Malik kan boleh bertayamum dengan menggunakan apa tadi? Salju atau es. Nah, disinilah hikmah. Ya, hikmah ada pendapat tersebut gitu. Baru bisa diterapkan. Ya, karena kewajiban sholat tidak akan gugur kayak hanya gara-gara rasa dingin kan seperti itu. Kan tidak gugur dengan rasa dingin. Harus sholat. Sementara mau bertayamum nggak ada tanah, nggak ada debu. Adanya cuma es. Bagaimana? Maka harus beramal. Maka disinilah ya di antara hikmah adalah ada pendapat dari Imam Malik. Boleh bertayamum dengan es. Nah, dalam keadaan seperti ini. Kemudian di antara pelajaran dari hadis ini, ya berarti tadi yang disepakati apa tadi? Bertayamum dengan menggunakan debu dan tanah. Hal itu jelas lah, nggak masalah. Ini maksudnya dalam kondisi tertentu tadi. Boleh mengikuti pendapat Madzhab Malik. Karena masyakoh kalau nggak mengikuti pendapat ini repot, nggak bisa sholat. Kemudian di antara pelajaran hadis ini adalah wajibnya melakukan sholat pada waktunya dalam keadaan bagaimanapun, ya sama saja mendapatkan air ataupun tidak mendapatkan air. Karena dikatakan fa ayyuma rajulin adrakatuhu as-shalatu falyusolli. Siapapun ya laki-laki dari kalangan umatku apabila telah mendapati waktu sholat, masuk waktu sholat, hendaklah dia sholat. Ya, ini apabila memang benar-benar setelah diusahakan tidak mendapatkan air. Ya, benar-benar setelah diusahakan tidak mendapatkan air. Kalau memang masih bisa diusahakan, harus mendapatkan air meskipun dengan cara membeli kayak tadi kan, masih bisa beli aqua, bisa. Tapi kalau memang tidak mungkin mendapatkan air, maka langsung sholat, ya. Kemudian di antara pelajaran hadis ini adalah hadis ini sebagai dalil dihalalkannya ghanimah bagi umat ini, ya, rampasan perang, ya. Kan harta ada kalanya didapatkan ketika mereka selesai melakukan peperangan, yang menang mendapatkan ghanimah. Ada kalanya belum perang tapi kita mendapatkan harta, itu juga dibolehkan. Jadi ada yang didapatkan setelah berperang, ada yang didapatkan tanpa berperang, bisa ditinggalkan karena kabur atau selainnya. Itu juga dihalalkan bagi umat ini. Kemudian pelajaran berikutnya adalah kekhususan Nabi SAW, yaitu diberikan syafaat al-udhma, syafaat yang agung, ya, yang telah kita terangkan tadi. Kemudian di antara pelajaran dari sini, hadis ini sebagai dalil bahwasanya risalah Nabi SAW itu umum, mencakup seluruh manusia sampai hari kiamat. Ya, seluruhnya diwajibkan mengikuti Nabi SAW. Ya, setelah Nabi SAW diutus, tidak ada satupun ya pilihan bagi seluruh manusia kecuali mengikuti syariat Nabi SAW. Jadi tidak boleh mengikuti syariat selain Nabi SAW, meskipun dia adalah seorang nabi. Di antaranya siapa? Nabi Isa alaihissalam kan seorang nabi. Nabi Isa alaihissalam nanti kan turun kan. Beliau ketika jadi rasul memiliki syariat, karena rasul kan di antara ciri-cirinya, di antara kekhususannya adalah seorang yang diberikan wahyu, kemudian mempunyai risalah, ya, syariat yang berbeda dengan rasul sebelumnya. Kalau nabi kan mengikuti syariat rasul sebelumnya. Berarti Nabi Isa alaihissalam ketika beliau diutus menjadi rasul memiliki syariat tersendiri, ya, yang berbeda dengan syariatnya Nabi Musa alaihissalam dalam beberapa hal sama, karena beliau juga mempelajari apa?
Taurat. Tapi dalam beberapa hal dibedakan. Syariat khusus yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tetapi ketika Nabi SAW telah diutus, seluruhnya tidak terkecuali ketika masih hidup harus mengikuti syariat Nabi SAW. Makanya ketika Umar bin Khattab membuka lembaran-lembaran Taurat, maka Nabi bertanya, apa itu Umar yang kau baca? Ini adalah Taurat ya Rasulullah. Maka Nabi marah. Ya, seandainya Musa itu hidup sekarang, tidak ada pilihan kecuali mengikuti aku. Ya, tidak ada pilihan kecuali mengikuti aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syariatnya sebagai penutup. Ya, syariat nabi-nabi sebelumnya. Maka Nabi Isa alaihissalam nanti ketika diturunkan menjelang hari kiamat berhukum dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tugas Nabi Isa alaihissalam diantaranya apa? Pertama turun. Setelah turun, beliau diperintahkan untuk membunuh babi. Jelas ya, dia diperintahkan untuk membunuh Dajjal kan ya. Dajjal dibinasakan. Nanti Dajjal akan dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam sampai ke bab Lut, pintu Lut di Palestina. Begitu melihat Nabi Isa alaihissalam, lari itu Dajjal. Tubuhnya hampir meleleh ketika itu. Maka dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam, kemudian setelah dikejar, maka ditusuk dalam sebuah riwayat dengan harbah, tombak. Dalam riwayat lain dengan pedang. Tapi riwayat yang besar adalah dengan tombak. Untuk memastikan bahwasanya dia telah mati, untuk memberitahu keluar darahnya. Berarti akan membunuh Dajjal. Yang kedua, menghancurkan salib. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam, seorang yang melihatnya nanti akan masuk Islam semua. Beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang ketiga, membunuh babi. Yang membunuh babi. Kemudian yang keempat adalah membebaskan pajak, jizyah itu. Membebaskan pajak seperti itu. Kemudian tugas berikutnya adalah mengembalikan ya kemurnian syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi berhukum dengan syariat Nabi SAW. Ya, makanya sampai ada seorang ulama yang memasukkan siapa sahabat Nabi SAW yang masih hidup, kan seperti itu. Siapa sahabat Nabi SAW yang sekarang masih hidup? Ada pertanyaan seperti itu. Maka dijawab, beliau adalah Nabi Isa alaihissalam, karena pernah bertemu dengan Nabi SAW ketika itu. Sedangkan definisi sahabat adalah seorang yang bertemu dengan Nabi SAW, kemudian dia beriman kepada Nabi SAW, dia melihat Nabi SAW, bertemu, beriman, wafat dalam keadaan beriman, yaitu Islam. Nabi Isa alaihissalam pernah bertemu dengan Nabi SAW. Ya, ketika peristiwa ya Isra Mi'raj seperti itu. Maka jawabannya adalah Nabi Isa alaihissalam. Maka Imam Adz-Dzahabi menulis kitab khusus ya. Nama kitabnya apa? Nama kitab yang membahas itu. Saya lupa nama kitabnya. Nama kitab yang membahas tentang sahabat Nabi SAW oleh Imam Adz-Dzahabi. Apa kalau nggak salah? Tajridu Asma'i Sahabah kalau nggak salah. Tajridu Asma'i As-Sahabah. Ini kalau nggak salah ya, lupa-lupa ingat. Ya, Tajridu Asma'i Sahabah. Nah, itu memasukkan Nabi Isa alaihissalam termasuk di antara sahabat. Beliau adalah Rasul, beliau adalah Nabi, sekaligus sahabat Nabi SAW. Dan sekaligus menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tidak bertentangan dengan pernyataan sebaik-baik umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maksudnya umat manusia yang terbaik setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar dan Umar. Itu tidak bertentangan. Ya, dari kalangan selain Nabi tentunya. Ya, selain Nabi tentu Abu Bakar dan Umar. Adapun dari selainnya, ya Nabi Isa alaihissalam tentu lebih memiliki keutamaan daripada Abu Bakar dan Umar. Ya, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang datang.
ya hadis berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.